Baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, kita lanjutkan untuk materi kajian kitab Shaum. Insyaallah halaman 23, baris keempat dari atas. 23. Babun la yataqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, adapun ini bab. La yataqaddamu, tidak boleh mendahului siapa orang. La yataqaddamu, tidak boleh mendahului siapa orang. Ramadhana, pada bulan Ramadan. Bisaumi yaumin, dengan berpuasa satu hari, jadi mendahului satu hari. Wala, dan tidak boleh mendahului yaumaini, pada 2 hari. Jadi sebelum waktunya Ramadan atau sebelum tanggal 1 Ramadan dilarang mendahului berpuasa duluan, atau baik sehari ataupun 2 hari. Ya, makanya secara hukum puasa Ramadan itu ya dimulainya pada saat kita sudah melihat tanggal 1 Ramadan. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim, hadatsana Hisyamun, hadatsana Yahya ibnu Abi Katsir, an Abi Salamata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, la yataqaddamanna, tidak boleh mendahului sungguh. La yataqaddamanna, tidak boleh mendahului sungguh. Siapa ahadukum, salah satu kalian. Ahadukum, salah satu kalian. Ramadhana, pada bulan Ramadan. Bisaumi, dengan berpuasa yaumin, sehari. Bisaumi, dengan puasa yaumin, sehari. Au yaumaini, atau 2 hari. Mendahului sehari atau 2 hari. Jadi kalau belum tanggal 1 Ramadan, tidak boleh mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari, tidak boleh. Sehingga nanti biar selesainya duluan. Nah, orang masih puasa, aku sudah selesai duluan. Oh, enggak boleh begitu, ya. Ya. Illa ayyakuna, kecuali bahwa ada. Siapa rojulun, orang laki-laki, karena ada siapa orang yasumu, berpuasa. Saumahu, pada puasanya. Fal yasum, maka supaya berpuasa dia. Dalikal yauma, pada demikian itu hari.
pada demikian itu hari. Nah, kecuali bagi orang yang memang sudah biasa puasa sunnah. Tapi itu niatnya bukan puasa Ramadan. Contohnya misalnya dia sudah rutin puasa Nabi Dawud atau puasa Senin Kamis. Nah, misalnya 1 Ramadan itu akhirnya jatuhnya pada hari Selasa. Nah, hari Senin ini dia puasa Senin Kamis masih. Jadi hari Senin dia masih puasa Senin Kamis, kemudian besoknya hari Selasa mulai puasa Ramadan. Nah, itu boleh nyambung. Ya, tapi kalau tujuannya atau niatnya itu mendahului puasa Ramadan, nah itu yang tidak boleh. Ya, tapi kalau puasanya itu sudah biasa dia kerjakan puasa sunnah, kebetulan saja terus berturut-turut harinya nyambung dengan Ramadan, yaitu boleh saja. Ya, jadi bagi bapak, bagi ibu yang biasa puasa sunnah, puasa Nabi Dawud atau puasa Senin Kamis, umpama hari ini puasa terus besok nyambung puasa Ramadan, ya enggak apa-apa kalau memang mampu ya. Jadi tanpa istirahat ya, istilahnya langsung nyambung Ramadan ya. Rawahul Bukhari Kitabus Shaum. Babuman, babnya orang. Lam yada' yang tidak meninggalkan siapa orang. Qaulaz zuri pada ucapan bohong. Wal amala dan perbuatan bihi dengan bohong. Bukan ucapan tapi perbuatan. Ya, perbuatan bohong atau membohongi, menipu. Dilakukannya fi saumi di dalam berpuasa. Bulan Ramadan, dia tetap tidak meninggalkan ucapan bohongnya atau perbuatan bohongnya atau menipunya. Lah, bagaimana itu dengan puasanya? Hadasana Adamu ibnu Abi Yasin, hadasana ibnu Abi Dzibin. Hadasana Sa'idun al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa lam yada' tidak meninggalkan siapa orang qaulaz zur pada ucapan bohong. Udah biasa sana sini bohong ya, cerita bohong, semuanya bohong. Wal amala dan perbuatan bihi dengan bohong. Wal amala dan perbuatan bihi dengan bohong. Falaisa maka tidak ada lillahi bagi Allah hajatun, hajat atau niat, hajat untuk menerima puasanya atau hajat untuk memberi pahala. Fi di dalam ayyada'a bahwa meninggalkan siapa orang, ayyada'a bahwa meninggalkan siapa orang, ta'amahu pada makanannya orang, wasyarabahu dan pada minumannya orang. Rawahul Bukhari Kitabus Shaum.
Barang siapa yang di bulan Ramadan dia tidak meninggalkan ucapan bohongnya dan juga tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan menipunya, maka tidak ada hajat bagi Allah maksudnya untuk memberi pahala meskipun orang itu telah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya dia puasa. Seharian tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya, karena memang puasa. Tapi justru dia tidak meninggalkan, ya, hanya meninggalkan makan, minum, sebagainya. Tapi menipunya, ucapan bohongnya ini tidak ditinggalin. Nah, makanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus, menahan lapar, tapi juga harus bisa menahan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan puasa kita rusak, puasa kita tidak diterima oleh Allah. Ya. Apa? Yaitu ucapan yang bohong, menipu. Ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang akan dapat merusak puasa kita. Ya, maka harus hati-hati. Jangan sampai kita sudah susah payah berpuasa dengan harapan ingin mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan, ya, tapi tidak disadari bahwa dirinya itu masih terus berkata bohong, bercerita bohong, ya, bahkan menipu, lah, ya, tidak boleh. Ya, walaupun itu bukan soal uang, ya. Walaupun bukan soal harta, tapi perbuatan menipu, membohongi itu sudah perbuatan yang dapat merusak pahala puasa. Berikutnya, babul ghibati, babnya ghibah. Ghibah itu ngerasani. Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Bulan Ramadan, ya, puasa, tapi juga tetap ghibah terus, ngerasani orang terus hari-hari. Nah, bagaimana itu? Hadatsana Abdullah bin Maslamah al-Qanabi an Malik an Abi Zinad anil A'raji an Abi Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, Asyamu, adapun siam, berpuasa, junnatun, perisai atau tameng. Ya, perisai atau tameng dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Sebagai penghalang, sebagai penutup, ya. Idza kana, ketika ada ahadukum, salah satu kalian, iman, orang yang berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah melanggar. Wala yajhal, dan janganlah berbuat bodoh. Artinya melakukan perbuatan bodoh, ya, perbuatan yang dapat merusak pahala. Fa ini meru'un, maka jika ada seseorang, fa ini meru'un, maka jika ada seseorang, qatalahu, yang memerangi atau ya menyakiti kepada orang shaim, orang yang berpuasa, au syatamahu, atau mencela padanya. Lagi puasa-puasa, ya, ada yang mau ngajak ribut, ada yang mencela, ada yang memaki-maki, ada yang menghujat-hujat, ya.
Falyakul, maka hendaklah berkata siapa si shaim, orang yang berpuasa itu, berkata ini shaimun, ini shaimun. Ya, ini sesungguhnya saya shaimun, orang yang berpuasa. Ini shaimun, sesungguhnya saya orang yang berpuasa. Artinya ini juga kalimat ini untuk mengingatkan kepada dia bahwa kita ini berpuasa, kita ini berpuasa. Nah, ini shaimun, ini shaimun. Ya, kadang-kadang namanya manusia walaupun di bulan Ramadan, ya, kadang-kadang yang biasa emosi, kadang-kadang masih juga emosi, ya. Ya, lupa atau bagaimana kalau Ramadan, ya. Ya. Makanya kalau seandainya kita menjumpai saudara kita yang seperti itu, puasa-puasa kok kayaknya bikin perkara terus sama kita, ya, kita jangan terpancing. Justru kata Nabi, katakan ini shaimun, loh. Kita kan puasa, Mas. Nah, atau saya ini lagi puasa. Nanti bulan puasa ini jangan merusak pahala puasa. Nah, makanya bulan Ramadan ini sekali lagi ya nanti ya betul-betul harus diagungkan, dijaga ya kesuciannya, dijaga kemurniannya. Ya, jangan sampai kita merusak pahala Ramadan kita ya secara pribadi, tapi juga ini bisa mengganggu ketertiban, ketenangan di dalam menjalankan puasa di bulan puasa ini. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Kita cukupkan untuk lanjutan kajian Kitabus Shaum. Semoga ya ilmu-ilmu khususnya tentang shaum yang sudah sama-sama kita kaji, nah, insyaallah ini belum ada setengahnya ya. Ya, kita terus ya setiap sore ya mudah-mudahan khususnya untuk bab puasa Ramadan kita semakin tambah jelas, kita semakin tambah gamblang, kita semakin tambah mantap kemudian karena setelah kita tahu mengerti tentang ilmu-ilmu bab puasa. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan. Sing sregep